Masuk. Mau live dulu ya? Oh iya. Itu di ruang itu aja. Mau di ruang itu live dulu. Ah. Ayu, Ayu udah hadir, Ayu. Tegar, Caca, Marsa ya, IPS 3 ya. Rehanom, Ayu dia. Kaila IPA 1, Ariana IPA 2 sudah hadir. Naila 10-2. Naila 10-2. Ayu. Vita udah hadir. Waalaikumsalam. Zia 12 IPA 4 sudah hadir. Yuwi IPA 2. Dibuka Al-Qur'annya yang sudah masuk. Rifandra IPA 3. Surah Al-Maidah, surah yang kelima. Surah yang kelima ayat 90. Halik 10-2 hadir. Naiska IPS 4, Aurel 10-2 sudah hadir. Keisa Amelia IPA 5. Nur Fajria alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung Nur. Standby sampai jam 9.15 ya. Farid Wijayanto 10-2. Sahlan 10-3. Repan 10-2. Salsabila 10-2. Rosita IP 1. Silakan dibagikan live-nya biar banyak yang ikut ngaji bareng malam hari ini. Cahaya 10-2 hadir. Arin tadi ya, siapa tadi ada Arin. Sanitari 10-2. Sanitari Kansa Nida 10-2 sudah hadir. Kansa
Aid. Tuliskan nama dan kelasnya. Mode absen dulu. Yang sudah masuk dituliskan nama dan kelas. Terry IPA 5 sudah hadir. Terry Kirana IPA 1 sudah hadir. Kirana Repan Vincent IPA 2 sudah hadir. Andini IPS 4. IPS 2 mana? IPS 2 Agis Julia. IPS 2 belum masuk. IPS 2 Fatimah IPS 4. Khalid Ganteng hadir. Khalid yang sudah hadir minta dikontak teman-temannya. Wiwin sudah bergabung ya. Terima kasih. Lesa IPA 2. WK IPA 2 sudah hadir. Malam ini malam Jumat kita ngaji bareng. Pengajian malam Jumat kita isi dengan tilawah dan kajian. Oh, itu anak-anak di luar tuh pada hadir, pada main. Ada anak yang main di luar. Julia udah masuk nih, Julia. Sepira udah masuk, sudah hadir. Yang sudah hadir mohon bertahan sampai pengajian selesai. Tidak mundur teratur dulu. Novelita IPA 5. Alia IPA 2. Nadine IPA 6 sudah hadir. Kita akan membaca surah Al-Maidah ayat 90 dan Al-Alaq 1-5. Yang kita baca Al-Maidah ayat 90 dan yang kedua surah Al-Alaq 1-5. Chandra hadir ya. Chandra hadir, Elena 10-2 hadir. Elena, Ananda 10-3 hadir. Perlan, mana Paujannya? Perlan, Paujan. Alif, mana Alif? Ya, Jul hadir. Sipa IPA 2. Jul, itu Agis belum hadir. Jul, Agisnya di kontak. Zahira. Siska mana? Siska belum muncul. Siapa Y itu? Lupa lagi. Y itu siapa ya? Lupa lagi. Yuwi ya udah hadir ya. Alwa 10-2 sudah hadir. Della IPS 2 hadir. Yesa, Yesa ya. Itu Yesa, betul. Yesa sudah hadir. Riana 10-3. Sudah hadir. Najwa IPA 6 sudah hadir. Ika 10-3 sudah hadir.
Nesa, Riana, Fadil, ya baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Oh, Agis lagi beli seblak ya. Waduh. Oh, jangan terlalu pedas di seblaknya itu ya. Jangan level 5 atau seblaknya. Level 0 saja. Ya baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk bergabung, kita mulai saja. Ya, besok masuk sekolah besok ya. Besok masuk sekolah seperti biasa. 4 hari nggak belajar ya, 4 hari. Jadi besok biar nggak jenuh nggak belajar, jadi besok masuk. Siapa yang gak enak badan ini? Tadi acara bagian apa tuh gak enak badan gitu? Nabila IPA 6, Hamidah IPA 5. Nah, saya belum ini nih, belum ngontek Pak Isan nih, besok tadarus zikir atau olahraga ya? Nanti saya tanya nanti ke Pak Isan barangkali. Ya besok masuk KBM seperti biasa, bawa buku yang lengkap. Nasila IPA 6, Nasila Putri. Nah, salam dari Indramayu Pak. Siapa ini dari Melayu jauh-jauh nih? Oke, siapa dari Indramayu nih? Tetangga Majalengka nih. Tetangga Indramayu itu kalau pulang ke Majalengka lewat ke Indramayu, biasanya kalau lewat ke Majalengka itu. Rizky sudah bergabung. Sudah pukul 20 lewat 29 menit ya, 9 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih mencurahkan nikmat kepada kita sekalian, nikmat yang sangat banyak. Nikmat berupa hidayah iman, hidayah Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa beraktivitas seharian ini ya. Ada yang di sekolah, ada yang di mana-mana kita bekerja, beraktivitas. Dan juga sekaligus malam hari ini kita bisa bergabung kembali dalam kegiatan kajian malam Jumat ya. Di musola-musola, di beberapa masjid diselenggarakan acara kajian malam Jumat.
ada yang yasin, tilawah, ada juga zikir, ada juga istighosah, dan juga ada dilengkapi dengan tausiah ya, kajian. Maka kita pun malam hari kita coba untuk melakukan tilawah Quran surah Al-Alaq 1-5 dan surah Al-Maidah ayat 90. Ayat ini berkaitan dengan tema kajian malam hari ini ya. Jadi ayat tersebut berhubungan, berkaitan dengan materi malam hari ini, yaitu judulnya adalah Syariat Islam adalah hifdzul akli, memelihara akal. Jadi 6 hari ke depan ini kita fokus untuk membahas tentang maqasidus syariah atau fungsi syariat Islam. Sekarang masuk fungsi yang keempat ya, yaitu adalah hifdzul akli. Hifdzul akli yang ketiga ya, hifdzul akli, yaitu memelihara akal. Jadi saat Islam itu berfungsi untuk memelihara akal manusia. Baiklah, kita bacakan dulu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan yakin sudah hafal semuanya ya, Dea, IPA 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dibaca Al-Alaqnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu surah Al-Alaq 1-5. Sekarang masuk ke surah Al-Maidah ayat 90. Mangga dibuka ayatnya, surah Al-Maidah ayat 90. Surah kelima ya, surah kelima ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ya. Itu adalah tilawahnya, dan nanti kita akan bahas arti dan maknanya. Baiklah, pada materi hari ini, pengajian malam Jumat pada saat ini,
Kita akan membahas tentang syariat Islam itu berfungsi untuk memelihara akal manusia. Bunga dan Henggar sudah masuk ya, Bunga S3 dan Henggar IPS 4. Jadi akal manusia yang kita miliki hari ini adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang sangat-sangat tinggi nilainya, yang sangat penting kita miliki. Kenapa sangat penting? Bahwa untuk bertindak, manusia berawal dari cara berpikir. Jadi akal ini merupakan suatu hal yang berfungsi untuk berpikir. Dari berpikir nanti menghasilkan sebuah tindakan. Berpikir yang baik maka akan dihasilkan tindakan yang baik. Berpikir yang kurang baik, yang buruk akan dihasilkan perbuatan yang buruk. Jadi semua tindakan itu berawal dari proses berpikir. Sekali lagi bahwa akal ini Allah berikan kepada kita adalah sarana, alat untuk berpikir. Dan kemudian semua gerak-gerik manusia, tindakan manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam segala aspek, maka itu akan ditentukan oleh cara berpikir kita. Nah sekarang, karena akal adalah anugerah Allah yang sangat bernilai dalam diri manusia, maka Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga akal ini agar dalam kondisi baik-baik saja. Sekali lagi, karena akal punya fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sarana berpikir, sarana bertindak dalam segala aspek kehidupan manusia, maka Allah menyuruh kita untuk menjaga akal ini ya, agar dalam keadaan yang baik-baik saja, agar akal itu terus berkembang lebih baik. Hasil penelitian bahwa akal manusia yang fisiknya adalah otak ya, itu mengandung memori sebanyak 10 juta gigabyte. Makasih udah ngirim mawarnya. Jadi hasil penelitian medis bahwa otak manusia itu memorinya sebanyak 10 juta gigabyte. Semakin banyak memori diisi dengan ilmu, maka otak akan semakin baik, akan berkembang dengan baik, akan semakin tumbuh suatu kecerdasan. Jadi anugerah Allah berupa akal, otak ini, tugas kita adalah untuk mengembangkan otak kita. Maka diperlukan memasukkan ilmu yang cukup banyak. Makanya ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, ya, lagi sadir ya, sekali lagi bahwa ketika Rasulullah diangkat oleh
Allah, ya, ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul oleh Allah, apa perintah pertama itu? Adalah kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbika, dengan menyebut nama Allah yang telah alaq, itu telah menciptakan. Jadi anugerah Allah berupa otak itu harus diisi, dikembangkan dengan apa? Dengan Iqra, dengan membaca. Apa Iqra juga? Iqra artinya mencari ilmu. Jadi semakin banyak membaca, ilmu akan semakin luas, wawasannya semakin cerdas. Tidak banyak membaca, tidak banyak mencari ilmu, maka otak tidak bisa berkembang dengan maksimal. Ya, makanya dalam Islam itu Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, Nur, Alia, Afia yang sudah masuk. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah itu, agar otak kita berkembang, akal kita semakin cerdas, kita wajib mencari ilmu. Wajib mencari ilmu. Maka kata Nabi, kata Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, Iqbal 1. Kata Rasulullah, mencari ilmu itu faridah, itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang-orang muslim dan muslimat. Bagi wanita, laki-laki muslim maupun perempuan muslim, muslimat, itu wajib mencari ilmu. Apa definisi wajib itu? Dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Jadi orang-orang yang tidak belajar itu dia telah berbuat dosa. Ya, jadi orang-orang yang tidak pernah belajar hidupnya, tidak pernah mencari ilmu, dia telah melakukan perbuatan dosa gitu. Makanya kita wajib belajar itu. Terus sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita belajar? Kata Rasulullah, utlu bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari lahir sampai dengan masuk ke lubang lahat, sampai dengan dikubur. Sepanjang masih hidup, maka seorang muslim, muslimah wajib untuk mencari ilmu. Jangan mentang-mentang udah pinter berhenti, tidak. Sepanjang dia masih hidup, wajib untuk mencari ilmu gitu. Lantas apa yang kita mesti pelajari? Ilmu yang wajib pertama kali kita pelajari adalah ilmu agama sebagai pondasi hidup kita. Jadi hal yang paling penting dalam hidup adalah kita wajib mempelajari ilmu agama. Apa yang paling wajib ilmu agama adalah usuluddin, dasar-dasar agama. Apa itu? Ilmu akidah. Jadi setiap muslim wajib mempelajari ilmu tentang akidah, ilmu tentang keimanan kepada Allah. Makanya kita diajari oleh ustadz kita, guru-guru kita, mereka mengajarkan tentang rukun iman, kan? Arkanul iman sittatun, ya. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Al-imanu antu binabillah, kepada Allah, iman kepada Allah, wa malaikati, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya,
wabil yaumil akhir, ya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Terus apa lagi? Wabil qadari khairihi wasyarihi minallahi ta'ala. Itu adalah wajib kita pelajari. Jadi iman itu harus kita pahami lebih awal, yakni kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qadar dan qadar. Itulah ilmu yang kita pelajari sebagai dasar. Setelah mempelajari ilmu tentang akidah, kita baru mempelajari ilmu tentang ibadah. Apa ibadah itu? Adalah hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Apa diantaranya? Dijabarkan dalam Arkanul Islam. Ada berapa rukun Islam? Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, ibadah haji. Itu harus kita pelajari konsep-konsep rukun Islam itu. Itu namanya ibadah. Setelah mengkaji ilmu tentang akidah, wajib mempelajari ilmu tentang ibadah. Kenapa? Kalau ibadahnya salah, teorinya salah, ilmunya salah, maka caranya juga akan salah. Jadi sebelum kita praktek ibadah, maka yang paling mendasar, kita harus tahu dulu tentang teori tentang ibadah itu sendiri. Bagaimana cara sholat yang benar dipelajari, bagaimana cara berzakat, apa yang kita mesti zakati, kapan, berapa besarannya, tentang puasa Ramadan, kapan puasa Ramadan itu, mulai kapan sampai kapan, gitu. Bagaimana rukun syaratnya itu dipelajari. Apalagi haji, ya, sebagai puncak dari sebuah ibadah yang cukup berat, sangat berat, karena harus kita berjalan ke kota Mekah, mengorbankan uang kita, waktu, juga tenaga yang cukup. Itu caranya harus benar itu, ya, itu harus kita pelajari. Jadi kalau teori ibadahnya juga adalah ilmu tentang muamalah. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, ya. Apa diantaranya? Ilmu tentang pernikahan, tentang warisan, tentang jual beli, ya, tentang jual beli ekonomi, tentang makanan, ya, cara penyembelihan sebagainya, termasuk juga cara berpolitik yang baik. Itu namanya muamalah. Itu kita pelajari. Kalau kita jual beli, kemudian rukunnya tidak terpenuhi secara teori, ya tidak sah jual belinya. Atau kita menjual belikan barang-barang yang haram, itu tidak sah penjual beliannya. Juga tentang tadi pernikahan antara manusia, itu ada rukun yang tidak terpenuhi, itu juga akan tidak sah pernikahannya. Itu wajib kita pelajari, ya. Sibukkan itu dengan pelajari semua itu. Nah, ada fikih muamalah, juga ada fikih ibadah. Yang keempat adalah kita wajib mempelajari tentang ilmu tentang akhlak. Itulah ilmu agama yang kita pelajari, ya. Nah, setelah mengkaji ilmu agama sebagai dasar, baru kita mengkaji ilmu saintek. Kenapa? Karena secara duniawi, lahiriah kita butuh teknologi, butuh sains dan teknologi. Maka silakan Anda belajar di SMA 4 di mana saja, pelajari matematik, fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, akuntansi, ya, geografi, silakan dipelajari. Silakan dipelajari, itu adalah bagian daripada kehidupan manusia, dipelajari. Sainteknya pelajari. Termasuk teknik, ya. Teknik pertambangan, teknik kelautan, teknik penerbangan, teknik otomotif. Karena kita butuh di situ, butuh teknologi. Kita mau jalan-jalan ke Bandung, kan butuh teknologi, apa? Kendaraan. Harus tahu tentang teknik otomotif, kan itu.
Kita mau ibadah haji ke kota Mekah, itu kan butuh teknologi, apa namanya, pesawat. Kita harus bisa bikin pesawat. Silakan dipelajari. Ya, setelah mempelajari tentang ulumuddin, ilmu agama, baru kita belajar saintek, sains dan teknologi. Ya, sains adalah ilmu-ilmu tentang ilmu alam, ilmu sosial dan lain sebagainya. Juga nanti ada yang namanya teknologi. Untuk mengolah itu dibutuhkan alat, maka itu butuh belajar. Maka bagi kita semua, ya, sungguh-sungguh dalam belajar. 3 tahun SMA 4, coba Anda harus menjadi orang ilmuwan. Tiap hari disibukkan dengan belajar serius. Ketika apa yang disampaikan oleh guru dicerna dengan baik, diperhatikan baik-baik, saya yakin insya Allah dapat ilmu yang sangat-sangat melimpah. Kalau tidak serius ya agak kesulitan, ya gitu. Sekali lagi bahwa di dalam Islam akal adalah anugerah Allah yang sangat berharga. Ya, hidup itu manusia dengan akalnya. Maka akalnya dijaga dengan baik. Akal dijaga dengan baik. Jangan sampai bermasalah, atau jangan sampai rusak akalnya, atau hilang akalnya apalagi. Ya, ada orang yang hilang akal, ada kan? Dia dalam keadaan tidak sadar berbuatnya. Namanya apa itu? Orgio, ya. Nah, itu jangan, ya. Jadi kita sekali lagi bahwa akal adalah anugerah Allah yang sangat tinggi, sangat berharga dalam hidup. Maka dijaga baik-baik, dikembangkan baik-baik. Dengan cara apa? Satu adalah Islam itu menyuruh kita untuk belajar, ya, untuk belajar terus, pelajari ilmu itu. Makanya kata Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang 11, perhatikan ayatnya. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, ya, orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu dalam beberapa derajat. Jadi sekali lagi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, satu beriman, kedua berilmu, itu dalam beberapa derajat yang sangat tinggi. Kalau tidak punya iman, tidak punya ilmu, maka dia punya derajat yang sangat rendah, ya, gitu. Karena nanti akan berbeda kualitas orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka orang yang berilmu Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Ingat, dengan ilmu hidup menjadi mudah, kan? Dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Itu motonya begitu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Itulah Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran. Jadi agar akal itu berkembang dengan baik, ya, semakin cerdas, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk terus belajar, mencari ilmu. Iqra, semuanya harus iqra. Apa kita baca? Semua keadaan kita baca. Alam semesta kita baca, situasi ekonomi kita baca, situasi budaya kita baca, situasi politik kita baca, buku-buku kita baca, Al-Quran harus kita baca, semua harus kita baca. Semakin banyak baca, mempelajari, menganalisa semua keadaan, otak kita akan sangat cerdas, berkembang luar biasa, memorinya akan terisi penuh dengan ilmu, itu akan hebat. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, malas belajar, ke sekolah cuma tidur, ada kan yang tidur di sekolah? Ya,
cuma main game saja misalkan, ya, atau tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengkaji isinya, nanti khawatir tidak berkembang itu otaknya. Ingat prinsip hidup manusia apa? Kita tidak hanya berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Ya. Apa yang berkembang kita adalah otak kita harus diisi dengan ilmu yang melimpah. Setiap detik harus menjadi ilmu, itu prinsip kita. Setiap menit harus menjadi ilmu, harus jadi ilmu. Maka insya Allah otak akan berkembang sangat hebat. Dia akan semakin cerdas. Kalau udah cerdas, dia akan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Akan cepat mengambil sebuah tindakan dengan solusi yang terbaik. Itu kehebatannya akal manusia. Itu satu ya, sekali lagi bahwa kita punya kewajiban menjaga akal dengan cara belajar. Terus yang kedua, kita wajib menjaga akal. Jangan sampai akal ini tidak sehat, rusak. Ya, kita punya kewajiban menjaga akalnya agar sehat, terus sehat, jangan rusak. Apa yang merusak akal itu? Adalah ada beberapa jenis minuman dan perbuatan yang merusak akal manusia. Apa yang merusak akal itu? Kita lihat Al-Quran surah Al-Maidah yang 90 tadi bacakan di awal ya, gitu. Ya, Zaki sama Torik hadir ya. Bayu hadir ya. Fitri. Kita lihat Al-Qur'annya. Ini adalah ayat ini menyuruh kita untuk menjaga akal jangan sampai rusak. Makanya Islam mengharamkan namanya ada khomer, ada maisir. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Innamal khomru. Sesungguhnya khomer minuman keras. Wal maisir dan judi, wal angsob dan berkorban untuk berhala, wal azlam dan mengundi nasib, meramal nasib ya dengan anak panah. Rizsum itu adalah perbuatan yang keji dan dikatakan sebagai embahnya perbuatan dosa. Min amali syaiton, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kamu sekalian, la'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Lihat tadi ayatnya ya, kita pahami bahwa Allah meminta kepada orang-orang yang beriman, ya, menyuruh orang-orang yang beriman agar menjauhi 4 perkara ini. Yang pertama khomer itu. Nah, kenapa Islam mengharamkan khomer? Coba yang kita menggunakan logika ya dan fakta, kita analisa. Kenapa Islam mengharamkan khomer? Coba Anda minuman keras, minum 1 gelas, 1 botol, lantas diminum, apa yang terjadi? Mabok. Apa itu mabok? Hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Dia tidak bisa berpikir yang sehat. Ya. Dan juga tidak hanya itu, dia akan merusak jaringan saraf di otak gitu. Kalau tiap hari minuman alkohol, khomer, minuman beralkohol yang memabokkan itu secara fisik jaringan saraf kita akan rusak. Akan rusak jaringan saraf otak itu. Akibatnya apa? Dia hilang kesadaran. Nah, kalau orang sudah tidak sadar, apa yang terjadi? Maka dia akan melakukan apa saja, yang baik maupun yang buruk. Mungkin yang baik yang buruk, ya yang baiknya kita tidak melakukannya gitu. Jadi boleh jadi dengan kondisi mabok, tidak sadar, dia bisa melakukan berbagai macam tindakan kejahatan.
saya pernah baca suatu keterangan ya, ini sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Ada seorang pemuda soleh, ini kisahnya begitu ya, ada seorang pemuda soleh, ahli ibadah, diuji oleh seorang perempuan cantik. Ketika dia diundang ke suatu tempat, dia dikunci tuh si laki-laki soleh itu, dan si perempuan tadi menawarkan 3 perbuatan, 3 hal ya untuk menguji laki-laki yang soleh itu. 1, berzina dengan perempuan itu, berzina. Yang kedua, dia harus membunuh. Dia membawa anak kecil di situ ya. Yang ketiga, dia harus meminum minuman keras beralkohol 1 gelas. Si laki-laki soleh itu berpikir, ketika disuruh untuk berzina, dia bilang, zina dosa besar. Saya tidak mungkin melakukan dosa zina seperti itu dosa sangat besar berzina itu. Maka dia bilang, enggak, saya nggak mau berzina. Kedua, membunuh anak kecil yang dia bawa, perempuan itu. Oh, membunuh apalagi, itu dosa besar. Saya tidak mungkin melakukan dosa seperti itu. Yang ketiga, miras ini nih. Dia pikir-pikir, jangan-jangan ini yang lebih ringan daripada yang 2 tadi. Ketika ditimbang-timbang, dia ambil kesimpulan, kata dia dari yang 3 tadi, maka dia mengambil yang ketiga, minuman keras. Kenapa? Karena menurut dia dianggap ini adalah dosa yang paling kecil. Ya udah, karena harus memilih salah satu dari 3 tadi, maka dia minum. Sudah minum, apa yang terjadi? Dia mabok, hilang kesadaran. Akibatnya apa? Setelah dia mabok, hilang kesadaran, mau nggak dia berzina? Akhirnya berzina juga. Kan tidak mau, karena kondisi mabok kan dia bisa tidak sadar. Berzina juga. Udah berzina, khawatir anak ini cerita ke yang lain. Oh, Bagas ya, SMK ya, perjalanan dari. Ketika dia sudah berzina, ada anak di situ, dan takut dia cerita ke yang lain, maka dibunuh juga itu si anak itu. Jadi berawal dari mabok, maka orang bisa berzina, bisa membunuh, bisa membegal, bisa merampok, bisa nampar orang, bisa bunuh orang. Itu efek. Maka dikatakan miras adalah induk segala tindakan kriminal. Ya, makanya tadi bahwa dalam Islam dijelaskan khamar itu adalah induknya perbuatan dosa, maka mesti dihindari. Nah, kemudian yang diserupakan dengan miras adalah ada 2 lagi. Satu adalah narkoba. Narkoba itu disamakan dengan miras. Ya, sekarang narkoba, waduh begitu hebat. Tahun lalu ada kurang lebih 3 juta pemakai narkoba. Apa efek narkoba? Itu bisa menghilangkan kesadaran. Ya, itu orang bisa tidak sadar dengan narkoba itu. Tidak bisa berpikir sehat. Ya, kalau tiap malam dia minum narkoba. Narkoba itu juga di samping efeknya sangat hebat, juga sangat mahal harganya. 1 butir ekstasi. Ya. Ada golongan putau itu ya, itu bisa 200.000 1 bijinya ya. 200.000 itu kan 1 biji 200.000 rupiah, itu sangat mahal sekali. Jadi kalau kita mengkonsumsi narkoba, itu bisa merusak jaringan otak kita. Kalau otak sudah dirusak, ya sudah, tidak bisa berpikir sehat lagi. Udah, dia tidak bisa mikir lagi. Di orang-orang yang sudah kecanduan narkoba, minuman keras, itu nggak bisa mikir. Kenapa? Karena sudah rusak jaringan sarafnya.
ya gitu. Di satu saraf otak sudah bermasalah, maka dia tidak bisa berpikir secara sehat lagi gitu. Makanya Islam itu tadi mengharamkan narkoba. Miras narkoba harus kita hindari. Dalam rangka apa? Dalam rangka memelihara akal kita. Karena kalau sampai miras dikonsumsi, ya akal kita akan rusak gitu kan. Nah, agama ini, Islam itu adalah menjaga akal agar kita selalu berpikir yang sehat, berpikir yang baik. Tidak fiktor, pikiran yang kotor, tidak, berpikir yang sehat. Dengan apa tadi? Dia banyak mengkaji ilmu, ya, tidak berhenti, dan dia menjaga minuman yang berbahaya, tidak sembarangan minum, tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak juga mengkonsumsi narkoba. Ada satu lagi yang diserupakan dengan khamar apa? Adalah rokok, ya. Rokok nih. Tidak sadar para perokok merokok, ya, gitu. Jadi banyak kajian medis bahwa rokok itu tidak sekedar merusak paru, ya, tapi juga bisa merusak jaringan di otak juga. Karena itu efeknya sama dengan narkoba itu. Sekalipun tentang rokok ini ada dua pendapat yang berbeda. Yang satu menyatakan hukumnya makruh, satu lagi menyatakan hukumnya adalah haram, ya, gitu. Di satu pendapat menyatakan makruh, satu lagi menyatakan hukumnya haram. Apa definisi makruh? Adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari, itu makruh. Kalau dia menghindari, tidak melakukan, itu termasuk dapat pahala. Tapi kalau melakukannya tidak apa-apa gitu. Itu makruh, itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau haram, haram itu dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kenapa rokok masuk ke haram? Karena itu efeknya sangat berbahaya. Orang-orang yang kecanduan rokok, ya, apalagi ditambah dengan kopi yang kental itu bisa merusak katup jantung itu. Ya, saya punya teman rekan guru, ya mungkin udah takdir Allah juga, tapi beliau adalah perokok berat dan minum kopi berat juga. Ketika saya main bulu tangkis, ya, di Gor Citaraya itu, dia baru main set kedua sudah terjatuh. Ternyata ada riwayat jantung, mungkin gara-gara karena dia perokoknya terlalu berat, ya. 2010 ya ini, si Otong itu, ya udah hadirnya itu. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa untuk menjaga akal manusia ada larangan secara ketat, ya. Larangan ketat sekali, malah dikatakan rijsun itu tingkatan dosa yang sangat tinggi, ya. Di khamr itu jangan diminum, itu dilarang, diharamkan, ya, karena tadi efeknya sangat berat. Dan juga narkoba, ya, itu sangat berbahaya. Juga tadi rokok itu, ya, pendapat yang mengharamkan itu karena memang tadi akibatnya sangat berat. Coba yang suka merokok tuh, ada kalimatnya itu, ya, coba, rokok dapat merusak serangan jantung, janin itu tuh kan ada, itu jelas itu. Coba dibaca yang suka ngerokok tuh, coba di buku ada tuh, ada tenggorokannya juga bolong, ya, itu parunya juga udah menghitam, itu juga bisa merusak jantung, apalagi janin tuh, ibu yang sedang hamil. Ibu yang hamil kemudian dia merokok, itu bisa berbahaya bagi si janin itu. Itulah Islam. Jadi Islam itu diterapkan, ya, dalam kehidupan ini untuk menjaga diri kita, ya. Menjaga kita jangan sampai akal anugerah Allah itu menjadi rusak gitu. Kalau sudah rusak, ya sudah. Kita tidak lagi sebagai manusia yang sempurna, karena udah ada kerusakan. Kalau akal sudah rusak,
Otak sudah rusak, ya sudah, dia tidak bisa berpikir yang sehat, tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dan dia pasti terjebak pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau orang sudah terjebak dalam yang dilarang oleh Allah, ya sudah, dia tidak dapat menikmati surganya Allah. Kalau dia dengan akalnya sudah rusak, dia lakukan berbagai macam keburukan, dan dia tidak melakukan hal yang amal soleh tidak baik, ya bahwa hidupnya tidak akan hasanah lagi gitu ya. Maka kita semua pada hari ini yang sudah mengkaji memahami ayat ini dan fungsi syariat Islam sebagai untuk memelihara akal manusia, maka tadi lakukan dua perkara tadi. Kita terus mengkaji ilmu, tidak pernah berhenti mengkaji ilmu. Ada ulama deketin, ada ustadz deketin, ada seorang ahli sains teknologi, ada guru di tetangga deketin, kita belajar di situ. Nah, itu butuh pengorbanan yang berat. Insya Allah kalau ilmu kita kaji lebih dalam, otak akan berkembang dengan sangat hebat, akan punya kecerdasan. Ya, juga tadi banyak mengkaji, menganalisa, membaca apa saja, itu sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, yang kedua, jangan sekali-kali kita mencoba untuk mengkonsumsi minuman keras. Jangan sekali-kali. Pak, panggilan sayang termasuk sunnah Rasul. Ya, Rasulullah itu sangat romantis kepada istrinya. Tidak pernah memanggil namanya. Manggilnya apa tadi? Kepada Aisyah manggilnya ya Humairah. Ya, yayang, sayang, ya. Sayangku, cintaku. Ya, begitu. Tidak memanggil nama. Di saking romantisnya Nabi bisa menyenangkan istrinya dengan panggilan-panggilan yang sangat-sangat baik, ya gitu. Alhamdulillah, itu hal yang kita kaji pada malam hari ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa syariat Islam itu berfungsi, yang pertama adalah memelihara agama, sudah kita bahas pada malam Ahad. Yang kedua kemarin telah kita bahas tentang fungsinya apa? Memelihara jiwa, ya, memelihara jiwa. Terus yang sebelumnya kita bahas tentang memelihara keturunan, ya, sudah 3. Sekarang yang keempat adalah memelihara akal. Nanti kita akan bahas kembali 2 malam kemudian adalah fungsi yang 2 lagi. Dan mohon pada siswa nanti bisa merangkum, ya, materi hari ini lengkap dengan 6 materi nanti, ya. Jadi judulnya adalah fungsi syariat Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama, dijelaskan dulu nanti. Yang kedua adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa, jelaskan juga nanti. Yang ketiga hifdzun nasl, memelihara keturunan. Yang keempat adalah hifdzul akli, itu memelihara akal, ya gitu. Yang kajian yang keempat ini memelihara akal manusia. Pertama diberitakan oleh Allah untuk terus belajar, mencari ilmu, tolabul ilmi, mencari ilmu terus, banyak membaca, banyak mengkaji, banyak menganalisa alam semesta, ya, mengkaji situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial, situasi budaya, mempelajari. Yang pertama mempelajari ilmu agama, terus mempelajari saintek, ilmu sosial, itu dipelajari. Itu insya Allah itu akan dapat mengembangkan akal kita. Kita akan sehat dan terus berkembang dan punya kecerdasan yang maksimal. Terus yang kedua, Islam itu melarang umatnya untuk mengkonsumsi
minuman keras, dan yang serupa dengan miras. Apa itu? Narkoba. Kemudian rokok juga. Ya, diserupakan dengan miras adalah narkoba. Ya, rokok juga. Kalau itu dilakukan oleh manusia, mengkonsumsi miras, narkoba, dan rokok, itu akan merusak jaringan saraf di otak. Akibatnya apa? Dia tidak lagi bisa berpikir. Akalnya akan bermasalah. Akalnya akan sakit. Kalau akalnya sudah bermasalah, tidak sehat, tidak bisa berpikir, maka dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Termasuk dia tidak bisa sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taqrabus sholah wa antum syukara. Jadi kata Allah dalam Quran, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan sukar, keadaan mabok. Sholat kan harus sadar, ya, sadar apa yang kita baca, sadar apa yang kita lakukan, sadar apa yang kita pahami dalam diri ini. Kalau orang sholat tidak sadar gerakan seperti apa, ya, tidak sadar gerakannya, tidak sadar apa yang dia baca, apalagi dia tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, ya dia tidak sah sholatnya. Ya, jadi harus ada kesadaran di situ. Gitu. Juga tadi yang kedua, kalau orang sudah tidak sadar dengan mengkonsumsi miras, itu bisa melakukan tindakan kriminal. Kemarin kasus di Tangerang ada mobil truk kontainer, ya, yang menabrak, membunuh kurang lebih 30 di Ciledug itu gara-gara apa? Dia nyetir dalam keadaan mabok. Semua kendaraan dilindas saja oleh truk itu. Jadi banyak yang korban di situ. Itu kan jelas sekali. Jadi gara-gara mabok dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Apa yang dia lihat tabrak aja. Ya, korban sekarang berjatuhan. Gara-gara itu satu fakta yang tidak bisa kita hindari. Kenapa Islam mengharamkan? Karena tadi orang tidak sadar, maka orang bisa berbuat apa saja karena tidak terkontrol dirinya. Gitu. Kalau orang sudah tidak bisa mengontrol dirinya, ya sudah, dia tidak lagi bisa bertindak yang baik. Ya, jadi dia cenderung berbuat hal yang buruk dan kecil kemungkinan untuk berperilaku yang baik. Gitu. Makanya Islam itu mengharamkan miras dan sejenisnya agar otak kita, akal kita selalu kadang-kadang sehat, bisa berpikir sehat, nanti bisa bertindak yang sehat, yang baik. Kalau berpikir tidak baik, maka dia tidak bisa bertindak yang baik. Itulah hukum kausalitas, ya, hukum timbal balik atau sebab akibat. Maka itu marilah kita jaga akal kita agar selalu sehat.